Halo, selamat bertemu dengan saya, Feni Usfiani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Ya, karbohidrat merupakan salah satu biomolekul ya yang terdapat di alam. Ini merupakan produk pertama yang terbentuk dalam fotosintesis tumbuhan. Dari karbohidrat ini nanti bisa disintesis sejumlah besar senyawa-senyawa lain. Senyawa karbohidrat ini merupakan golongan senyawa karbon yang tersusun dari unsur C, ya, karbon, kemudian H, hidrogen, dan O, oksigen, dengan rumus umum CnH2ON. Nah, karbohidrat memiliki gugus fungsi polihidroksi dengan gugus aldehid atau keton. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh monosakarida dengan rumus kimia CH2ON, di mana N sama dengan 3 atau lebih. Nah, kalau gugus karbonilnya, maksudnya gugus CO-nya, terdapat di ujung rantai, maka ini karbohidratnya disebut turunan aldehid, ya, atau aldosa. Tapi kalau gugusnya seperti ini merupakan turunan keton, ya, CO, CH2OH, ya, jadi disebut ketosa. Monosakarida aldosa yang paling sederhana adalah gliseraldehid, sedangkan monosakarida ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton. Nah, karbohidrat ini adalah senyawa pertama yang dibentuk dalam fotosintesis. Kita akan belajar nanti bahwa ini merupakan senyawa pertama yang nantinya akan menjadi prekursor untuk pembentukan metabolit primer yang lain, bahkan metabolit sekunder pada tanaman-tanaman yang ada di alam. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu gula dan polisakarida. Nah, gula dibagi lagi menjadi monosakarida. Ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat lagi dihidrolisis, karena memang dia bentuknya monomer. Sementara disakarida, ini adalah gabungan dari dua monosakarida, baik yang sama maupun yang berbeda jenisnya. Sehingga bila dihidrolisis akan memberikan dua monosakarida. Sedangkan trisakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 3 monosakarida, dan begitu seterusnya. Tetrasakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 4 monosakarida, baik yang sama maupun yang berbeda. Monosakarida sendiri dapat digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekulnya. Jumlah atom C dalam monosakarida adalah 3-9 buah. Namun yang umum dalam tumbuhan adalah 5-7. Monosakarida dengan 3 atom C disebut triosa. Monosakarida dengan 4 atom C disebut tetrosa. Jika jumlah atom C adalah 5, diberi nama pentosa. Dengan rumus umumnya menjadi C5H10O5. Ya, ingat tadi rumus CnH2ON gitu ya. Pentosa terdiri dari beberapa isomer antara lain ribosa, arabinosa, dan silosa. Kemudian beberapa isomer lainnya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, ramnosa, manosa, dan lain-lain. Sementara contoh monosakarida dengan 7 atom C yaitu heptosa adalah pseudoheptulosa. Nah, ini adalah struktur dari triosa, tetrosa. Kita lihat triosa C-nya 3, tetrosa C-nya 4, pentosa C-nya 5. Ya, ingat tadi rumusnya CnH2n. Jadi kalau C-nya 5, H2-nya, H-nya berarti berapa? H-nya berarti 10. Sedangkan O-nya kembali 5 ON ya. ON berarti 5. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, begitu seterusnya. Silahkan kalian baca sifat-sifat monosakarida. Nah, monosakarida yang umum terdapat dalam tumbuhan adalah glukosa dan fruktosa. Bisa juga terdapat galaktosa, silosa, dan ramnosa dalam jumlah yang lebih kecil.
Nah, fungsi utama glukosa adalah sumber energi dalam sel hidup. Glukosa disebut juga gula anggur karena terdapat dalam buah anggur. Gula darah karena terdapat dalam darah, atau dextrosa karena memutarkan bidang polarisasi ke kanan. Jadi sebutannya banyak ya untuk glukosa ini. Bisa disebut gula anggur, gula darah, ataupun dextrosa. Glukosa ini merupakan monomer dari polisakarida terpenting, yaitu amilum, selulosa, dan glikogen. Glukosa merupakan senyawa organik terbanyak, terdapat pada hidrolisis amilum, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, di alam, glukosa bisa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah. Nah, ini adalah struktur dari D-glukosa. Ya, glukosa bisa mengalami siklisasi membentuk struktur cincin. Nah, gula sendiri memiliki tingkat kemanisan. Kita lihat gula dengan tingkat kemanisan paling rendah adalah laktosa. Nah, semakin ke bawah, tingkat kemanisannya semakin tinggi. Ya, tingkat kemanisan gula yang paling tinggi adalah fruktosa. Ya, dengan poin 173. Fruktosa ini terdapat dalam buah-buahan, merupakan gula yang paling manis. Bersama dengan glukosa merupakan komponen utama juga dari madu. Sementara D-galaktosa itu bagian dari susu. Ya, umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Galaktosa ini rasanya kurang manis ya dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Sementara dia memiliki sifat memutar bidang polarisasi ke kanan. Selanjutnya adalah disakarida. Ini adalah senyawa yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang sejenis atau tidak. Ya, disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi dua molekul monosakarida. Disakarida ini bisa terdiri atas unit sukrosa, maltosa, laktosa, dan selobiosa. Ya, rumus molekulnya sama C12H22O11, tetapi struktur molekulnya yang berbeda. Ya, disakarida disusun oleh dua unit gula. Misalnya sukrosa. Sukrosa ini disusun oleh monosakarida glukosa dan fruktosa. Sementara maltosa, ini tipe ya, maltosa itu terdiri dari monosakarida glukosa dan glukosa. Sementara laktosa itu adalah disakarida yang disusun oleh monosakarida glukosa dan monosakarida galaktosa. Nah, gula yang kita kenal sehari-hari ya, gula pasir itu adalah sukrosa. Ini berasal dari tebu maupun dari buah bit. Selain itu juga bisa terdapat dalam tumbuhan lain seperti buah nanas dan wortel. Nah, jadi karena sukrosa ini adalah disakarida, ketika dia dihidrolisis akan kembali ke bentuk monomernya, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, sementara laktosa ini merupakan contoh disakarida yang terdapat dalam air susu hewan. Ya, dia tersusun dari galaktosa dan glukosa. Jadi kalau dihidrolisis dia akan kembali ke bentuk monomernya galaktosa dan glukosa. Bentuk disakarida yang lain adalah maltosa. Ya, maltosa ini tersusun dari glukosa dan glukosa. Jadi dia tersusun atas dua molekul glukosa. Kemudian selobiosa ini merupakan unit ulangan dalam selulosa. Ya, ini merupakan struktur pembangun ya dalam tumbuh-tumbuhan. Kita masuk ke polisakarida. Ini merupakan kelas karbohidrat yang mempunyai lebih dari 8 unit monosakarida. Ya, pada umumnya polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan oligosakarida. Ya, jadi karena dia terdiri dari lebih dari 8 unit monosakarida, sehingga ketika dihidrolisis, maka dia akan kembali ke bentuk monomernya yang menjadi sangat-sangat banyak. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut homopolisakarida. Ini contohnya kanji, glikogen, dan selulosa. Sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida, itu contohnya heparin.
Untuk rumus kimia polisakarida adalah C6H10O5N. Ya. Molekul ini dapat digolongkan menjadi polisakarida struktural, ya, seperti selulosa, asam hyaluronat, dan sebagainya. Sementara polisakarida nutrien seperti amilum, ini pada tumbuhan dan bakteri, glikogen itu terdapat pada hewan, dan paramilum terdapat pada protozoa. Umumnya polisakarida berwarna putih dan tidak berbentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis, dan tidak mempunyai sifat reduksi. Berat molekul polisakarida bervariasi dari beberapa ribu hingga lebih dari 1 juta. Nah, polisakarida yang dapat larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Beberapa polisakarida yang penting yaitu amilum, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Amilum, polisakarida banyak terdapat di alam, ya, di sebagian besar tumbuhan, dan dalam bahasa sehari-hari kita kenal sebagai pati, yang terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Nah, polisakarida ini dalam sistem kehidupan ini berfungsi sebagai bahan bangunan, bahan makanan, dan sebagai zat spesifik. Polisakarida yang berperan sebagai bahan bangunan, misalnya selulosa, ya, ini menjadi rangka, ya, yang menyusun kayu dan dahan bagi tumbuhan. Dan kitin, ya, kitin merupakan polisakarida sebagai struktur kerangka pada bagian luar tubuh serangga. Nah, polisakarida makanan yang lazim adalah pati yang terdapat pada padi dan kentang, dan juga dalam bentuk glikogen pada hewan. Nah, contoh polisakarida zat spesifik adalah heparin. Ini merupakan polisakarida yang mencegah koagulasi darah. Gula dan pati sangat penting dalam ekonomi dan kehidupan manusia karena digunakan sangat luas dalam makanan dan dalam produk-produk farmasi. Ini merupakan contoh polisakarida, ya, amilum. Amilum ini terdiri dari 2 macam polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Keduanya merupakan polimer glukosa. Ya, amilosa sendiri itu tersusun atas 250 sampai 3000 unit D glukosa. Sementara amilopektin terdiri atas lebih dari 1000 unit glukosa. Ya, unit glukosa amilosa dirangkaikan dalam bentuk linier oleh ikatan glikosida. Ya, amilosa mempunyai ujung non-reduksi dan ujung reduksi. Ya, berat molekulnya bervariasi dari beberapa ratus sampai 150.000. Amilopektin adalah polisakarida bercabang. Dalam molekul ini, rantai pendek dari rangkaian glikosida, unit glukosa digabungkan dengan rangkaian glikosida lain melalui ikatan glikosida alfa 16. Polisakarida penting lainnya adalah asam hyaluronik. Ini merupakan mukopolisakarida, yaitu suatu senyawa gelatin dengan berat molekul tinggi. Asam hyaluronik disusun oleh unit asam glukoronik dan asetil glukosamin. 2 monosakarida berbeda tersebut dirangkaikan oleh ikatan beta 1,3 untuk membentuk disakarida yang terikat beta 1,4 dengan unit ulangan berikutnya. Kemudian polisakarida penting lainnya adalah glikogen. Ini merupakan bentuk cadangan glukosa pada sel-sel hewan maupun manusia yang disimpan di hati dan otot. Glikogen merupakan polimer alfa 1 dari glukosa dan umumnya mempunyai ikatan cabang alfa 16 untuk setiap satuan glukosa. Nah, karbohidrat itu sendiri sangat melimpah di alam, ya. Mungkin karena luasnya, karena peran dan fungsi karbohidrat ini yang cukup banyak. Kita lihat satu-satu. Peran dalam biosfer. Ya, karbohidrat ini merupakan hasil pertama dalam fotosintesis, hasil utama dalam fotosintesis. Jadi, sebagai hasil fotosintesis, karbohidrat ini menjadi makanan bagi hampir seluruh kehidupan di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, bakteri, dan alga fotosintetik memanfaatkan hasil fotosintesis secara langsung. Sementara organisme heterotrof termasuk manusia
ini benar-benar tergantung pada organisme autotrof tadi untuk mendapatkan makanan. Ya, pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis ialah gula berkarbon 3 yang dinamai gliseraldehid 3-fosfat. Senyawa ini kemudian menjadi senyawa dasar ya, bahan dasar dalam memproduksi senyawa-senyawa lain. Misalnya glukosa, selulosa, dan pati. Kemudian peran karbohidrat yang kedua adalah sebagai bahan bakar dan nutrisi. Ya, monosakarida khususnya glukosa merupakan nutrien utama sel. Misalnya pada vertebrata, glukosa mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh menyerap glukosa, mengambil tenaga yang tersimpan dalam molekul tersebut pada proses respirasi seluler untuk menjalankan sel-sel tubuh. Selain itu, kerangka karbon monosakarida juga berfungsi sebagai bahan baku untuk sintesis jenis molekul organik kecil lainnya. Peran karbohidrat yang ketiga adalah sebagai cadangan energi. Nah, polisakarida bisa disimpan sebagai materi simpanan atau cadangan yang nantinya akan dihidrolisis untuk menyediakan gula bagi sel ketika diperlukan. Misalnya pati merupakan suatu polisakarida simpanan pada tumbuhan. Tumbuhan menumpuk pati sebagai granul atau butiran di dalam organel plastid termasuk glukosa. Termasuk kloroplas maksud saya. Dengan mensintesis pati, tumbuhan dapat menimbun kelebihan glukosa. Glukosa merupakan bahan bakar sel yang utama, sehingga pati merupakan energi cadangan. Nah, berbeda halnya dengan tumbuhan, ya, kalau hewan menyimpan polisakarida dalam bentuk glikogen, ya, termasuk kita nih manusia menyimpan glikogen, ya, terutama dalam sel hati dan juga sel otot. Peran karbohidrat yang keempat adalah sebagai materi pembangun. Contohnya adalah selulosa. Ini merupakan komponen dinding sel tumbuhan. Ya, selulosa sifatnya serabut, liat, tidak larut di dalam air, dan ditemukan terutama pada tangkai, batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Jadi selulosa ini yang membuat tumbuhan tuh rigid ya, membuat tumbuhan tuh kaku dan kokoh. Kayu terutama terbuat dari selulosa dan polisakarida lain, misalnya hemiselulosa dan pektin. Sementara itu, kapas terbuat hampir seluruhnya dari selulosa. Nah, contoh polisakarida yang merupakan materi pembangun lainnya adalah kitin. Ini merupakan karbohidrat yang menyusun kerangka luar dari hewan-hewan kelompok arthropoda, yaitu serangga, laba-laba, krustase, dan juga hewan-hewan lain sejenis. Kitin murni mirip seperti kulit, tetapi akan mengeras ketika dilapisi kalsium karbonat. Kitin juga ditemukan pada dinding sel berbagai jenis fungi. Sementara itu, dinding sel bakteri terbuat dari struktur gabungan karbohidrat polisakarida dengan peptida yang disebut peptidoglikan. Nah, dinding sel ini membentuk suatu kulit kaku dan berpori, jadi membungkus sel dan memberi perlindungan bagi membran sel yang lunak dan juga sitoplasma di dalam sel. Nah, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi, jadi 1 gram karbohidrat itu bisa menghasilkan 4 kalori. Sebagian dari karbohidrat diubah langsung menjadi energi untuk aktivitas tubuh, dan sebagian lain disimpan dalam bentuk glikogen di sel hati maupun sel otot. Nah, ada beberapa jaringan tubuh seperti sistem saraf dan eritrosit yang hanya dapat menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat saja. Nah, ini beberapa fungsi karbohidrat. Ya. 1, menjaga dan mempertahankan kerja sel-sel otak dan lensa mata. 2, mengatur proses metabolisme tubuh. 3, menjaga keseimbangan asam dan basa. 4, membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. 5, membantu penyerapan kalsium khusus karbohidrat dan dari jenis laktosa. 6, melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi. 7, membantu
metabolisme lemak dan protein. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. 8. Di dalam hepar, karbohidrat berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. 9. Beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus dalam tubuh. Ribosa contohnya merupakan komponen yang penting dalam asam nukleat, ya, DNA dan RNA. Kemudian selain itu beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat cerna ini mengandung serat berguna untuk pencernaan seperti selulosa, pektin, dan lignin. Nah, ini adalah fungsi umum dari karbohidrat. Nanti kita akan melihat di topik selanjutnya kita akan melihat fungsi karbohidrat bagi dunia farmasi, ya, di bidang farmasi. Kemudian kita juga selanjutnya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Ya, kalian boleh baca-baca dulu ya materi tentang metabolisme karbohidrat. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang materi tersebut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.